Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa, tanggal 1 Desember tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian firman-Nya. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Tuhan sanggup memulihkan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua orang tanpa terkecuali pasti pernah mengalami tekanan dan persoalan dalam hidupnya. Bahkan karena beratnya masalah yang harus dihadapi, terkadang orang menjadi sangat tertekan. Bahkan ada yang sampai mengalami depresi, lupa bahwa di dalam Kristus, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Namun perlu dipahami, tidak semua tekanan yang terjadi, tidak semua persoalan yang terjadi itu dikarenakan dosa. Namun ada kalanya Tuhan memakai kita sebagai alatnya. Saudara yang terkasih, betapa banyak orang ketika mengalami penderitaan dan tekanan hidup lari mencari pertolongan kepada dunia ini dan terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bukannya pemulihan yang diperoleh, tapi keadaan mereka malah semakin terpuruk dan hancur. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu memperingatkan umatnya untuk hidup mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepadanya saja. Pemulihan di segala aspek kehidupan akan kita alami bila kita mau datang kepada Tuhan dan mengundang Dia hadir dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan hadir, di situ pasti terjadi manifestasi kuasa. Ada pemulihan, perubahan, kelepasan, kebenangan, pertolongan, dan mujizat. Jangan pikirkan dengan cara apa dan bagaimana Tuhan memulihkan. Bahkan saudara-saudara, terkadang Tuhan bisa memakai penderitaan sebagai sarana untuk memulihkan kita. Yang rusak dan hancur sekalipun, Tuhan sanggup pulihkan. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah, lihat, di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Hal inilah yang disampaikan Nabi Yoel kepada bangsa Israel, saudara-saudara, agar mereka tidak putus asa dengan apa yang mereka hadapi, tetapi bertobat dan datang kepada Tuhan Allah. Yoel menyampaikan janji Tuhan bahwa akan ada masa pemulihan. Janji Tuhan selalu ya dan amin, saudara-saudara. Perlu kita pahami letak kekuatan iman kita sebenarnya pada kesanggupan kita untuk bertahan dalam keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kita di dalam persoalan. Orang percaya tidak boleh dilemahkan dengan pergumulan. Tidak boleh dibuat putus asa dengan persoalan-persoalan hidup. Tetapi semua pergumulan itu seharusnya membuat kita teguh dan kuat. Karena justru dalam pergumulan dan penderitaan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menanti pertolongan Tuhan dengan sabar tidak akan pernah dikecewakan. Saudara yang terkasih, Tuhan kita bukanlah Allah yang mau ingkar janji. Kasih Tuhan yang luar biasa itu sebenarnya tak pantas diragukan oleh setiap orang. Jika iman kita dilemahkan oleh pergumulan, itu berarti kita meragukan kuasa Tuhan. Kita meragukan bahwa Tuhan sanggup menolong kita, saudara-saudara. Orang yang percaya pada kemahakuasaan Tuhan akan terus sabar,
akan terus tabah, akan terus berharap pada Tuhan apapun yang akan terjadi. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, teruslah percaya pada Tuhan dan andalkan Tuhan selalu dalam hidup. Pemulihan hanya mungkin terjadi atas kehendak dan kemurahan Tuhan. Itu berarti penyerahan diri kepada Allah harusnya menjadi prioritas utama kita. Berhentilah mengandalkan diri dan berharap pada manusia, saudara-saudara, ketika persoalan terjadi. Berharaplah pada Tuhan. Dia sanggup dan sangat sanggup untuk memulihkan kondisi terburuk kita sekalipun. Ingatlah saudara-saudara, bahwa ujung akhir dari segala sesuatu dan tujuan akhir dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami adalah supaya menjadi kesaksian tentang siapa Tuhan dan Allah kita itu. Dialah akhirnya yang ditinggikan dan yang diagungkan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini haruslah berakhir pada pengagungan dan pemuliaan nama Tuhan. Kesulitan dan kemalangan hidup tidak pernah selalu berarti keburukan. Ini harus kita ingat. Tuhan dengan sengaja mengizinkan hal itu terjadi supaya melalui peristiwa yang kita alami itu akan banyak orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, dan Allah yang mampu merubah, mengubah suasana dengan sekejap mata. Untuk itu, mari selalu berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sangat sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini, Tuhan, yang mengajak kami untuk lebih memahami dan mengenal bahwa Tuhan kami adalah Allah yang sanggup memulihkan bagaimanapun situasi keadaan kami. Tuhan, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap hidup para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka semakin kuat, semakin nyata menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, izinkan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesehatan. Ketika persoalan datang, mereka mendapatkan jalan keluar. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Tidak ada yang mustahil dengan Kau, ya Bapa di surga. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa pada pagi hari ini untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba. Tidak bosan-bosannya hamba berdoa untuk mereka. Mari Engkau berkati Tuhan rumah tangga mereka. Mari Engkau berkati pekerjaan dan usaha mereka. Bungkus mereka Tuhan selalu dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudariku yang jauh dari hamba. Mari Engkau Tuhan nyatakan kuasa-kuasa yang luar biasa, sehingga ada nyata Tuhan kemuliaan dari hidup mereka hanya untuk nama Tuhan. Toko Tuhan, nama Ella, mari Engkau sembuhkan. Itu Roma, itu Elga, itu juga adikku Herman Mantono Tambun. Bapa dalam surga, hanya kepadamu hamba berserah, dan hamba sangat percaya akan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk istri dan anak-anakku. Mari Engkau bungkus mereka dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Jagai mereka, lingkupi mereka dengan sayap-Mu yang penuh kuasa, sehingga melalui mereka Tuhan, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapa, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini. Hamba hanya menyandarkan doa ini di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.